Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu makhluk, bukan makhluk kriptid, tapi makhluk ini menurut gue ukurannya itu ya masif banget, kurang makhluk akal kalau dibandingin dengan makhluk-makhluk sejenis dia gitu. Makhluk apakah ini? Makhluk ini bernama Hawkzilla. Jadi makhluk ini bukan Godzilla atau sejenis Titan ya, tapi makhluk ini adalah makhluk yang benar-benar nyata yang ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi sebenarnya apa sih Hawkzilla itu? Oke, sebelumnya kita bahas dulu kenapa sampai makhluk ini dinamakan dengan nama Hawkzilla ya. Sebenarnya Hawkzilla merupakan sebutan untuk babi liar yang memiliki ukuran yang sangat besar dengan perkiraan bobot tubuh dari 200 kg sampai dengan 500 kg. Dan yang pertama kali mempopulerkan sebutan Hawkzilla ini adalah seorang pemburu bernama Chris Griffin dari Georgia, Amerika Serikat yang mengaku melihat seekor babi liar dengan panjang tubuh mencapai 3 meter lebih dengan berat kira-kira seberat 450 kg. Chris kemudian menembak babi tersebut dan mengambil foto dari binatang buruannya itu. Dengan bantuan alat berat, dia mengangkat binatang raksasa itu untuk mengambil foto piala dari hewan yang kemudian dia juluki dengan nama Hawkzilla. Kemudian Chris mengubur binatang itu tidak lama setelah foto tersebut diambil. Tetapi ketika foto dirinya dengan binatang buruannya itu tersebar di internet, orang-orang di seluruh dunia mempertanyakan apakah Hawkzilla itu nyata atau hanya tipuan fotografi komputer pada saat itu. Berita tentang Hawkzilla tersebut mengundang rasa penasaran dari banyak pihak. Salah satunya stasiun TV National Geographic yang kemudian melakukan investigasi mengenai keberadaan Hawkzilla ini. Bangkai Hawkzilla tersebut kemudian digali pada awal tahun 2005 dan dipelajari oleh ilmuwan forensik untuk salah satu episode dari program Explorer yang tayang di channel TV National Geographic. Pada bulan Maret 2005, para ilmuwan mengkonfirmasi bahwa Hawkzilla sebenarnya memiliki bobot 360 kg dengan panjang tubuh 2 meter sampai dengan 2,6 meter. Sehingga temuan ini membantah klaim dari Chris sebelumnya yang mengatakan bahwa Hawkzilla yang dia tembak memiliki bobot 450 kg lebih. Namun fakta kalau ada babi liar yang berbobot 360 kg tentu tetap mengejutkan untuk banyak orang di luar sana. Bahwa ada babi liar yang memiliki bobot sangat besar berkeliaran di antara babi-babi liar biasa lainnya. Dari foto yang tadi kalian udah bisa ngebayangin kan, babi liar segede itu, gede banget itu, nah, segede sapi malah kayaknya itu ya. Dan apa yang menyebabkan babi ini besar dan apakah ada lagi sih penampakan dari Hawkzilla ini? Gue bakal ceritain penampakan selanjutnya dari Hawkzilla. Oke, ini penampakan Hawkzilla yang kedua. Foto ini berasal dari Australia. Awalnya, ketika pertama kali foto ini muncul di internet dengan deskripsi yang bermacam-macam, banyak orang menganggap foto itu adalah sebuah rekayasa, termasuk Departemen Lingkungan dan Konservasi Australia. Namun, semuanya menjadi jelas ketika harian The Sunday Times mengkonfirmasi bahwa babi raksasa itu ditembak di dekat peternakan Pilbara dekat Newman, 1200 km timur laut Perth, Australia. Seorang kerabat dari pria yang ada di foto mengkonfirmasi bahwa pria itu bernama John Ennick, seorang peternak dari Pilbara. Awalnya, keluarga Ennick menolak untuk berbicara mengenai babi raksasa itu karena khawatir pemburu babi liar akan membanjiri wilayah tersebut. Sebuah sumber lain mengatakan bahwa babi itu memiliki berat 220 kg dan terlihat sedang memakan seekor sapi oleh petugas pengamat ternak dari atas helikopter. Mr. Ennick melihat babi tersebut ketika sedang mengecek kincir angin di properti miliknya dan segera menembak mati babi itu. Nah, jadi si Ennick ini adalah peternak sapi. Ketika dia lagi benerin kincir angin di peternakan dia ngelihat seekor babi yang berusaha buat makan sapi-sapi miliknya gitu. Kalau kalian pikir babi itu makan tumbuhan, jangan salah. Babi ini adalah hewan
omnivora gitu, kayak manusia. Mereka tuh makan segalanya, bahkan kotorannya mereka sendiri pun mereka makan gitu. Jadi ketika si Anik ini ngeliat sapinya diserang babi segede gitu, tentu ya dia juga kaget dan nembak mati babi inilah gitu. Dan akhirnya ya dia ngambil alat berat, dia foto lah sama hewan buruannya itu, boom, meledak di internet di Australia waktu itu. Selanjutnya ada lagi penampakan dari Hawkzilla di Alabama, Amerika Serikat. Pada tahun 2007 terdapat sebuah berita yang cukup kontroversial, yaitu berita tentang seorang anak laki-laki bernama Jamison Stone yang berusia 11 tahun berhasil menembak seekor babi liar berukuran besar. Babi tersebut diklaim ditembak saat anak itu berburu dengan ayahnya pada 3 Mei 2007. Lokasi penembakan babi tersebut adalah perkebunan Lost Creek, cagar alam perburuan komersial di luar Anniston, Alabama, Amerika Serikat. Menurut para pemburu yang melihat foto dari babi tersebut, diperkirakan hewan itu memiliki berat sekitar 477 kg dengan panjang tubuh mencapai 3 meter. Tapi kemudian organisasi Alabama Fisheries and Wildlife mengklarifikasi bahwa babi itu adalah babi yang dipelihara di peternakan bernama Fred, bukan babi hutan liar biasa yang ternyata 4 hari sebelum perburuan dimulai. Fred dan kawan-kawan babinya ini dibeli dari sebuah peternakan di dekat daerah cagar alam perburuan komersial tersebut. Pengelola cagar alam perburuan itu memang sengaja membeli babi-babi liar yang diternakan dan dilepaskan di areal perburuan mereka, agar para pemburu yang datang bisa terus melakukan perburuan secara komersil. Nah, jadi ternyata babi ini adalah babi dari peternakan, walaupun dia babi liar ya. Jadi di Amerika itu memang ada kegiatan berburu gitulah, dan memang ada cagar alamnya yang dikhususkan menjadi tempat untuk berburu. Nah, karena cagar alamnya ini dikelola oleh swasta dan pemasukan mereka itu dari para pemburu ini yang datang ke cagar alam itu beli tiket, beli semacam retribusi lah gitu untuk berburu di sana gitu, entah itu rusa atau babi. Akhirnya ya kelama-kelamaan kan pasti habis kan, karena kan menjadi semacam rekreasi gitu. Akhirnya babi-babi liar ini juga diternakan gitu di sekitar cagar alam ini. Nah, dibelilah si Fred dan kawan-kawan babinya, kemudian dilepasin buat diburu gitu. Nah, akhirnya tertembaklah si Fred ini. Namun ya yang mencengangkan, ukuran si Fred ini gede banget gitu dari babi-babi liar lainnya gitu yang ada di peternakan itu, yang juga dibeli oleh pengelola cagar alam perburuan tersebut gitu. Sekarang gue mau jelasin apa sih sebenarnya Hawkzilla ini. Kenapa bisa ada babi gede banget gitu, sampai gedenya itu bisa ngelebihin sapi gitu, sapi di sini. Jadi orang bule itu punya hidangan khusus yang terbuat dari daging babi liar. Namun untuk mendapatkan daging babi liar di alam liar itu kan sulit ya. Jadi seperti halnya hewan ternak lainnya, babi liar ini kemudian dibudidayakan, diternakan, tapi masih belum juga mencukupi kebutuhan akan daging babi liar untuk masakan-masakan eksotis ini gitu. Ketika permintaan meningkat, tentunya para peternak ini mencari cara dong, gimana sih caranya untuk bisa mendapatkan daging babi liar namun dengan kapasitas yang banyak gitu. Sampai akhirnya diciptakanlah rekayasa genetik atau babi liar hibrida, yang merupakan perkawinan antara babi liar dengan babi ternak lokal daerah sana gitu. Seperti yang kita ketahui, hewan-hewan hybrid ini kayak semacam liger, tigon, atau hewan-hewan hybrid lainnya itu pasti ukurannya sangat besar kan daripada hewan atau daripada orang tuanya gitu, daripada induknya. Hewan ini pasti memiliki ukuran yang lebih besar daripada induknya gitu, hewan-hewan hibrida ini. Nah, itulah yang terjadi dari para babi-babi liar raksasa yang berkeliaran di sana. Sampai suatu ketika permintaan akan daging-daging babi liar ini menurun gitu. Dan sampai di titik permintaan untuk daging babi liar ini akhirnya terhenti,
Tentu para pengusaha ada peternak ini bingung kan, babi-babi hibrida ini mau dikemanain. Akhirnya berawal dari situ, babi-babi hibrida ini dilepas liarkan gitu. Sehingga memunculkan salah satu spesies baru, yaitu babi yang memiliki ukuran sangat besar seperti sifret dan kawan-kawannya tadi, sehingga diberi nama Hawkzilla. Puncak dari dilepas liarkannya para babi-babi hibrida ini yaitu di tahun 2001 yang tercatat ya, itu di Kanada. Sekitar 300 ekor dari babi hibrida ini dilepas liarkan gitu. Lu bayangin 300 ekor di tahun 2001. Gimana jumlah dan banyaknya populasinya sekarang gitu. Dan gedenya itu ya luar biasa gede lah gitu. Oke. Jadi itu untuk penjelasan dari Hawkzilla ini. Buat kalian yang pengen dibikinin video tentang makhluk-makhluk kriptid atau makhluk-makhluk yang nggak lazim yang ada di sekitar kita, bisa mention aja gue di kolom komentar video ini. Sampai jumpa lagi di video Nerd in the Woods selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa.